Di tengah senja Gunung Songshan, seorang TKI Indonesia yang sederhana, mantan atlet pencaksilat, menantang Master Shaolin yang sombong. Mereka tidak hanya bertarung demi kehormatan, tetapi juga demi membuktikan keyakinan dan nilai luhur yang ia bawa dari tanah air. Saksikan pertarungan yang tak hanya soal fisik, tetapi juga tentang prinsip, iman, dan harga diri. Dukung cerita ini dengan memberikan like dan share agar nilai-nilai kebaikan dan semangat juang Muslim Indonesia semakin dikenal di dunia. Langit pagi itu mendung di Bandara Soekarno-Hatta. Kabut tipis menyelimuti landasan, seolah menggambarkan isi hati Fadli yang bercampur haru dan tekad. Ia berdiri mematung di depan gerbang keberangkatan, memeluk ibunya yang sudah renta. Mata ibunya berkaca, namun tak setetes air mata pun jatuh. Ia tahan semuanya demi menunjukkan kekuatan kepada anaknya, yang akan pergi ribuan kilometer jauhnya untuk bekerja di negeri orang. Aku ridho, nak, tapi jangan pernah tinggalkan sholatmu. Jangan lupakan siapa dirimu. Suara ibunya parau, namun tegas. Fadli mencium tangan ibunya, lalu menunduk mencium kening sang bunda, menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Doakan aku kuat, Bu. Doakan aku nggak berubah. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan sekadar soal mencari uang. Di negeri asing itu, ia akan bertarung bukan hanya melawan lelah, tapi juga kesepian, rindu kampung halaman, dan yang paling berat, menjaga jati diri seorang anak Muslim Indonesia di tengah budaya yang jauh berbeda. Fadli hanyalah anak petani kecil dari Ponorogo. Namun, ia mewarisi darah seorang pendekar pencak silat. Sejak kecil, ia ditempa oleh ayahnya dalam perguruan silat kampung, bukan untuk berkelahi, tapi sebagai jalan membentuk karakter, sabar, rendah hati, dan kuat menjaga kehormatan. Ayahnya wafat saat Fadli masih SMA, dan sejak itu ibunya menjadi satu-satunya sandaran hidup. Meski tubuhnya kurus, sorot mata Fadli menyimpan nyala semangat yang sulit padam. Dalam diamnya, banyak yang meremehkannya, tapi ia tak pernah menggubris. Ia percaya pada satu hal, hidup bukan tentang terlihat kuat di mata orang, tapi bagaimana tetap kokoh di hadapan Allah saat tak ada satupun yang melihat. Penerbangan menuju Zhengzhou memakan waktu panjang. Selama di pesawat, Fadli tak banyak bicara. Ia hanya membawa satu tas ransel lusuh, sebuah sajadah lipat, dan sebuah kitab kecil berisi kumpulan doa-doa yang diwariskan dari ayahnya. Di setiap sela waktu, ia membacanya, mencoba menenangkan hatinya yang diguncang cemas. Tiba di Tiongkok, dunia serasa berubah. Udara dingin menyergap tulangnya. Tulisan-tulisan Mandarin terpampang di mana-mana. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah asing, bahasa yang tak ia mengerti, dan tatapan yang kadang sinis saat melihat dirinya yang berbeda. Namun ia tetap menunduk sopan, tak membalas pandangan apapun dengan kebencian. Pekerjaannya adalah di sebuah pabrik perakitan elektronik. Hari-harinya dimulai sejak subuh. Ia selalu bangun sebelum adzan subuh berkumandang, walau tak ada masjid di sekitarnya. Ia mengambil air dari keran kecil di belakang barak, berwudu di tengah dingin yang menggigit, lalu menggelar sajadah menghadap arah kiblat yang ia hafalkan sejak dari rumah. Rekan-rekannya banyak yang terkejut melihat kebiasaannya. Beberapa tertawa, mengejek, menyindir. Tapi Fadli tak goyah. Aku bukan sedang pamer, katanya dalam hati. Aku hanya sedang menjaga janji dengan Allah. Hari-harinya berat. Pekerjaan kasar, tekanan dari atasan lokal, sistem kerja yang keras dan tanpa kompromi membuat banyak TKI menyerah. Tapi Fadli punya cara sendiri menghadapi tekanan. Ia bersujud lebih lama, berzikir lebih sering, dan menuliskan ayat-ayat motivasi di balik pintu loker tempat ia menyimpan pakaian kerja. Di sela-sela waktu istirahat, ia diam di pojokan, berlatih gerakan silat perlahan. Tidak untuk atraksi, hanya untuk menjaga napas, ketenangan, dan kejernihan batin. Ada satu hal yang selalu ia ulang dalam hati tiap kali mengalirkan gerakannya. Silat bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk menundukkan diri sendiri. Namun ketenangannya mulai terusik. Dalam sebulan ia bekerja, ia mulai sering melihat sekumpulan warga lokal yang berlatih di kaki Gunung Songshan, tidak jauh dari kawasan pabrik.
Mereka berseragam oranye dengan kepala botak, para murid Shaolin muda. Kadang mereka menertawakannya saat Fadli berlatih sendiri. Beberapa kali mereka mengejek, menyamakan pencak silatnya seperti tarian badut di pasar malam. Fadli diam, tapi di dalam hatinya mulai bergemuruh. Ia tak marah karena dirinya dihina, tapi karena silat yang diwariskan turun-temurun, penuh nilai luhur dan spiritual, diremehkan seperti hiburan murahan. Namun ia tetap menahan diri. Ia tahu, dalam diam yang ia pelihara, akan tiba waktunya keadilan berbicara. Hari berganti. Tekanan mental semakin terasa. Ada satu murid Shaolin senior yang sangat angkuh. Zhao Ming namanya. Ia melihat Fadli seperti kotoran di lantai kuil. Suatu malam, di hadapan rekan kerja dan warga lokal, Zhao Ming berkata keras dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke Fadli oleh seorang teman. Orang dari selatan itu hanya bisa menari, bukan bertarung. Silat? Itu hanya permainan kampung. Fadli hanya tersenyum pahit. Tak ada yang tahu, di balik senyum itu, hatinya sedang mengucap zikir panjang, memohon petunjuk apakah ia harus membalas, atau bersabar lebih lama. Namun satu hal pasti, diamnya bukan karena takut. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika bukan hanya gerak tubuhnya yang bicara, tapi juga hati, iman, dan kehormatan yang selama ini ia jaga diam-diam. Dan malam itu, langit Songshan mulai berubah warna. Malam di kaki gunung Songshan itu begitu dingin. Kabut menggantung di udara, menyelubungi bangunan-bangunan tua dan barak tempat para pekerja tinggal. Di sebuah lapangan sempit belakang mes, Fadli kembali berlatih silat. Gerakannya lambat, tenang, seperti air yang mengalir. Ia tak pernah melewatkan latihan, sekalipun tubuhnya remuk oleh beban kerja seharian. Namun malam itu berbeda. Sekelompok pria muda berseragam Shaolin berdiri di seberang lapangan. Mereka tertawa sambil menonton Fadli, menunjuk-nunjuk gerakannya. Salah satu dari mereka, berpakaian berbeda, lebih gagah, dengan ikat kepala merah, melangkah maju. Dialah Zhao Ming, murid senior yang konon akan segera diangkat menjadi pelatih utama kuil. Ia bersuara lantang, dengan nada mengejek. Apa itu? Menari di tengah malam? Kalian orang selatan memang aneh. Silat? Gerakan seperti ayam patah sayap. Tawa pecah. Teman-teman Fadli yang sedang duduk di tangga barak mendadak menunduk. Mereka tahu siapa Zhao Ming. Murid kebanggaan kuil Shaolin itu punya pengaruh besar. Tak hanya ahli bela diri, tapi juga dekat dengan petinggi pabrik. Menyinggungnya berarti menantang seluruh sistem yang selama ini menindas diam-diam. Fadli berdiri, menghentikan latihannya. Ia memandang Zhao Ming tanpa emosi. Tidak menantang, tidak juga takut. Aku tidak sedang menari, katanya dalam bahasa Mandarin yang sederhana. Aku sedang berlatih menjaga warisan. Zhao Ming tertawa sinis. Warisan? Dari siapa? Dari nenek moyang yang kalah perang? Ini Tiongkok, bukan desamu. Di sini, kekuatanlah yang dihormati, bukan filosofi usang. Fadli menggenggam ujung bajunya. Nafasnya berat, bukan karena takut, tapi karena marah yang harus ia tekan sedalam mungkin. Ia mendengar dalam dirinya suara ibunya, suara gurunya, suara masa lalunya. Jangan balas hinaan dengan tangan. Balas dengan akhlak. Jika itu tak cukup, barulah kau tegakkan dirimu. Zhao Ming tak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, lalu membuat gerakan silat Shaolin secara demonstratif di hadapan Fadli. Lihat ini. Inilah bela diri sejati. Kami bukan hanya latihan gerak. Kami latihan untuk menghancurkan. Kalian latihan untuk menari di hadapan orang-orang desa. Tangan Fadli mengepal. Ia hampir melangkah maju. Tapi kemudian ia tunduk. Ia mengatur nafasnya. Dalam hati ia memanggil nama Allah berkali-kali. Ia tahu, satu langkah salah bisa merusak semuanya. Ia bukan hanya membawa nama diri. Ia membawa nama kampungnya, nama bangsanya, dan nama keyakinannya. Beberapa buruh Indonesia mulai berdatangan, tertarik oleh keributan itu. Mereka berdiri diam di sisi lapangan. Beberapa ingin maju membela,
Tapi Fadli mengangkat tangan, memberi isyarat, cukup. Satu orang bertanya lirih padanya. Lawan dia, Li. Jangan diam saja. Fadli menjawab pelan. Bukan waktunya. Tapi dari suaranya, tampak jelas ia sedang berjuang keras menahan gelombang emosi yang mendidih. Zhao Ming menyadari banyak mata menonton. Ia haus akan tepuk tangan. Maka ia melangkah lebih jauh. Ia memutar tubuh, lalu menghentakkan kakinya di tanah, membuat suara keras. Kalian semua lihat. Ini perbedaan antara seni bela diri sejati dan tari-tarian dari negeri tropis yang lemah. Jika dia ingin, aku tantang dia 1 lawan 1. Tapi aku yakin dia hanya bisa menunduk seperti budak. Kata terakhir itu menghujam seperti pisau. Wajah Fadli menegang. Matanya tak lagi tenang. Sorot matanya berubah. Seluruh latihan kesabaran yang ia bangun bertahun-tahun diguncang keras malam itu. Tapi ia belum bergerak. Ia hanya menatap Zhao Ming dalam-dalam dan berkata pelan, namun jelas. Di tempatku, orang belajar bela diri bukan untuk mencaci, tapi untuk menjaga. Bukan untuk merasa hebat, tapi untuk menundukkan nafsu. Kalau kau mengejek pencak silatku, aku bisa diam. Tapi kalau kau menghina keyakinanku, aku akan berdiri. Zhao Ming mengernyit. Keyakinan? Agamamu? Fadli mengangguk. Ya, kami tidak diajarkan untuk membalas, kecuali jika kehormatan diinjak. Dan malam ini, kau hampir melakukannya. Kerumunan mulai sunyi. Udara malam menjadi lebih dingin. Zhao Ming tertawa pendek. Lalu, kau mau menantangku? Fadli tak menjawab. Ia menunduk lagi. Ia memilih diam. Namun dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi bisa menganggap hinaan ini sebagai angin lalu. Karena apa yang dicaci malam ini bukan hanya tentang gerakan tangan dan kaki, tapi tentang harga diri, warisan luhur, dan keyakinan yang ia peluk seumur hidup. Malam itu Fadli tidak tidur. Ia duduk di pojok ranjang, membaca 1 lembar doa dari kitab kecilnya. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Fadli sadar, diam tak akan cukup. Ia harus bersiap, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan pada dunia, bahwa orang seperti dirinya tidak hidup untuk mengalahkan, tapi untuk menjaga kebenaran. Dan jika dibutuhkan, ia siap berdiri. Hari berganti, tapi malam sebelumnya tak pergi dari kepala Fadli. Ucapan Zhao Ming terus bergaung dalam benaknya. Silatmu hanya tari-tarian. Kau budak, agamamu lemah. Suara itu memukul lebih keras daripada pukulan fisik. Fadli tidak tidur semalam. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya terus melayang pada satu titik. Apakah dia masih pantas menjadi pilihan? Pagi itu ia tetap berangkat kerja. Seperti biasa, ia bangun sebelum matahari muncul, mengambil air wudhu dari keran luar, dan menunaikan sholat subuh sendirian di pojok barak. Tapi doanya kali ini berbeda. Tangannya lebih lama terangkat, suaranya lebih lirih, dan sujudnya lebih dalam dari biasanya. Ampuni aku, ya Allah, jika aku harus berdiri. Jangan biarkan itu karena amarah, tapi karena MU. Di pabrik, suasana tak lagi seperti biasa. Banyak rekan kerja Indonesia menatap Fadli dengan campuran kagum dan khawatir. Mereka mendengar sendiri penghinaan malam tadi. Dan mereka tahu, harga diri seorang pendekar, apalagi yang membawa nama bangsa dan keyakinan, tak bisa lama-lama diinjak tanpa respon. Zhao Ming juga hadir hari itu. Ia tak menegur Fadli secara langsung, tapi sengaja mondar-mandir di dekatnya, menunjukkan jurus-jurus kecil seolah mengejek. Sekali waktu, ia menjatuhkan tumpukan kardus dekat kaki Fadli, lalu tersenyum mengejek seolah berkata, "Kau hanya buruh. Aku tuanmu di sini." Fadli diam. Tapi diamnya kali ini bukan karena lemah, melainkan karena sedang menimbang. Adakah jalan lain selain konfrontasi? Namun dunia seakan tak membiarkan pintu itu tetap tertutup. Malam harinya, di sebuah acara makan malam kecil yang diadakan untuk beberapa pekerja dan perwakilan kuil,
Zhao Ming berdiri di depan semua orang. Di sana ada manajer pabrik, beberapa murid Shaolin, dan juga pekerja asing. Dengan nada lantang, ia berkata dalam bahasa Mandarin, "Aku akan mengadakan duel terbuka di pelataran kuil minggu depan. Sebagai penghormatan bagi seni bela diri Shaolin. Tapi aku juga ingin menunjukkan bahwa tidak semua gerakan disebut bela diri. Jadi, aku mengundang siapapun yang merasa punya seni warisan untuk menghadapiku." Semua mata serempak menoleh ke Fadli. Dia tidak menyahut, hanya menunduk. Tapi dari kejauhan, Xiao Ming menatap langsung ke arahnya, lalu menyeringai. "Terutama kamu, pendekar dari selatan. Buktikan silatmu bukan sekadar tarian. Atau akui saja, kalian hanya tahu bicara tentang kesabaran karena kalian tak bisa bertarung." Kata-kata itu menghantam dada Fadli seperti palu. Ia berdiri pelan, meninggalkan tempat makan tanpa sepatah kata. Hening menyelimuti ruangan. Bahkan Zhao Ming tak menyangka reaksi Fadli yang justru tidak meledak, tidak membalas, tidak membuat keributan. Tapi itulah Fadli. Ia memilih menjauh ke tepi danau kecil di belakang mes. Duduk di sana dalam gelap. Lampu barak tak menjangkau tempat itu. Hanya cahaya bulan menggantung redup di permukaan air. Angin dingin menggigit kulitnya. Tapi dadanya terasa lebih panas dari bara. Ia menatap bayangannya sendiri di air yang bergoyang. Ada pertarungan dalam dirinya yang lebih besar dari duel fisik manapun. Pertarungan antara amarah dan ketenangan. Antara harga diri dan kesabaran. Antara kehormatan sebagai manusia dan penghambaan sebagai hamba Allah. Lama ia terdiam. Hingga suara seorang rekan kerja, Hasan, memecah sunyi. "Li, jangan salahkan dirimu. Tapi jangan juga biarkan dia menghina terus. Kami semua malu karena tak ada yang berani berdiri. Tapi kami tahu, kau bisa." Fadli menoleh, menatap Hasan. "Kalau aku berdiri, aku takut niatku salah. Aku takut berdiri karena dendam, bukan karena Allah." Hasan menunduk, tak bisa menjawab. Tapi ia tahu, teman di depannya ini sedang menghadapi dilema yang tak semua orang bisa mengerti. Malam itu, Fadli bangkit dari danau. Ia tidak kembali ke barak. Ia menuju tanah lapang kecil di dekat hutan. Di bawah cahaya bulan, ia berdiri tegak, lalu mulai bergerak. Jurus demi jurus ia mainkan. Perlahan, tapi penuh tenaga. Nafasnya dalam. Matanya terpejam, seolah seluruh tubuhnya sedang berbicara langsung kepada langit. Ia mengulangi gerakan itu berulang kali. Sampai tubuhnya letih. Sampai keringat membasahi punggungnya meski udara begitu dingin. Dan ketika tubuhnya hampir roboh, ia sujud di tanah. "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika Engkau izinkan aku berdiri, jadikan itu sebagai jalan untuk menunjukkan kebenaran. Bukan kesombongan." Esok paginya, saat semua buruh berkumpul di kantin kecil, Fadli berdiri di tengah mereka. Suaranya pelan, tapi cukup untuk didengar semua. "Aku terima tantangan itu." Ruangan sunyi. Beberapa langsung menunduk. Ada yang tersenyum kecil. Ada yang bertepuk pelan. Tapi semua merasakan satu hal. Hawa berubah. Fadli yang mereka kenal bukan lagi sekadar teman kerja pendiam. Tapi seseorang yang telah memilih jalan sulit, dengan keteguhan luar biasa. Fadli tahu, keputusannya membawa risiko. Tapi ia sudah siap. Karena bukan sekadar duel yang ia hadapi. Ini adalah tentang membela warisan, harga diri, dan iman yang terus dicerca. Dan bagi dirinya, itu bukan lagi pilihan. Itu adalah kewajiban. Sejak keputusan itu diucapkan, dunia Fadli berubah. Waktu tak lagi berjalan seperti biasa. Setiap detiknya kini terasa berbobot. Setiap langkah seperti menggiringnya ke ujung tebing, tempat di mana kehormatan dan kekalahan tak lagi bisa dibedakan. Duel itu bukan sekadar pertarungan. Ia sadar, ini bukan arena hiburan, bukan tontonan kosong. Ini adalah momen di mana harga diri, keyakinan, dan warisan leluhur bertemu dalam satu titik genting. Jika ia kalah, maka bukan hanya dirinya yang dipermalukan,
Tapi seluruh silat yang ia pelajari sejak kecil, juga keyakinan yang selama ini ia pegang erat dalam diam. Malam pertama setelah keputusan itu, Fadli kembali ke tanah lapang kecil yang terletak di sisi hutan. Tak ada cahaya lampu. Hanya bulan yang menggantung dingin di langit. Angin berbisik pelan di antara pepohonan. Ia berdiri di tengah gelap, lalu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi ke langit. Ya Allah, jika Engkau masih melihatku, izinkan aku menjaga apa yang Kau titipkan padaku. Bukan untuk sombong, tapi agar mereka tahu, hamba MU tak akan pernah tunduk pada kesombongan manusia. Ia mulai berlatih. Tapi latihannya berbeda dari sebelumnya. Ia tak sekadar mengulang jurus. Ia menyatu dengan gerakan. Setiap tarikan napas, setiap hentakan kaki, setiap ayunan tangan, adalah bagian dari zikir yang mengalir dalam tubuh. Silat baginya bukan hanya bela diri. Ini adalah ibadah. Ini adalah bentuk sujud dalam wujud lain. 2 malam pertama, ia fokus pada kekuatan napas. Ia berjalan cepat mengelilingi area lapang, lalu mengalirkan jurus-jurus lambat untuk mengatur ritme tubuh. Ia tahu, Shaolin kuat dalam pukulan dan kecepatan. Tapi silat mengajarkan irama, kesabaran, dan jebakan yang tak terlihat. Setelah itu, ia memperdalam kelenturan. Ia melatih tubuhnya dengan gerakan rendah, memperkuat otot kaki, melatih keseimbangan tubuh di medan tidak rata. Kakinya berdarah. Lututnya memar, tapi ia tidak mengeluh. Karena dalam sakit itu, ia merasakan teguran, peringatan, dan tempaan dari langit. Siang hari ia tetap bekerja di pabrik. Tapi jam istirahat ia habiskan di gudang belakang, melatih tangan dan pernapasan. Kadang ia menulis jurus di atas kertas bekas, merenungkan maknanya. Jurus-jurus lama dari perguruan silat almarhum ayahnya ia hidupkan kembali. Setiap gerakan ia tafsirkan ulang, bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol, tahanan diri, penjagaan hati, kesucian niat. Namun yang paling berat bukan fisik, tapi batin. Fadli tahu, semudah apapun gerakan tubuh, jika hati tak kuat, maka segalanya akan rapuh. Maka ia mulai menambah amalan. Ia perbanyak sholat malam. Sujudnya semakin lama. Tangisnya lebih sering datang. Bukan karena takut kalah, tapi takut niatnya tergelincir di tengah jalan. Takut keinginan membela kebenaran berubah menjadi dorongan ego yang diselimuti kesombongan tipis. Di satu malam yang sepi, ia terjatuh saat latihan. Lututnya terbentur batu. Darah mengalir, tapi ia tetap bangkit. Saat itu, ia teriak ke langit. Ya Allah, aku lelah, tapi jangan cabut kekuatan ini dariku. Jangan biarkan aku berdiri karena dendam, tapi karena MU. Air matanya jatuh. Di antara rasa sakit, ia merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Seolah ada yang menepuk pundaknya pelan. Seolah semesta ikut berbisik. Kau tak sendiri. Beberapa hari menjelang duel, rekan-rekan kerjanya mulai berubah sikap. Mereka melihat bagaimana Fadli berlatih tanpa henti. Bagaimana ia tetap menunaikan sholat meski tubuhnya penuh luka. Bagaimana ia tidak pernah berbicara soal kemenangan, tapi selalu menyebut kata tanggung jawab. Hasan, yang paling dekat dengannya, suatu malam berkata, "Kau bukan lagi cuma pekerja di sini, Li. Kau sekarang lambang kami semua." Fadli hanya menunduk, tak menjawab, tapi hatinya bergetar. Ia tak pernah ingin menjadi lambang. Ia hanya ingin menjadi benar. Satu malam sebelum hari yang ditentukan, Fadli berpuasa. Ia mengurung diri di kamar, membaca kitab doa kecil warisan ayahnya, lembar demi lembar, seakan mengobrol dengan masa lalu. Di malamnya, ia tak berlatih. Ia hanya duduk, menghadap kiblat, dan berdoa lama. Kalau besok aku kalah, biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka. Tapi jika engkau ingin aku menang, maka buatkan kemenangan itu jadi jalan untuk membuka hati mereka. Ia tak berdoa minta menang demi harga diri. Ia minta menang agar bisa membuktikan bahwa kesabaran, iman, dan kebaikan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan sejati yang kadang tak terlihat. Malam itu langit mendung.
Tapi dalam hati Fadli, terang mulai menyala. Dan ketika fajar menyingsing dari balik puncak Gunung Songshan, Fadli membuka matanya. Ia tak lagi ragu. Ia tak lagi bimbang. Ia sudah siap. Siap untuk berdiri, bukan sebagai penantang, tapi sebagai wakil dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi itu, Gunung Songshan diselimuti kabut tipis. Angin yang berembus dari celah-celah batu membawa aroma tanah lembab dan dedaunan basah. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah gunung itu sendiri sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Fadli melangkah pelan melewati jalan setapak menuju halaman kuil. Jalannya sunyi, hanya ditemani suara kicau burung dan bisikan angin di antara pepohonan. Di punggungnya tergantung ransel kecil berisi sajadah, sebotol air, dan kitab doa yang mulai usang. Tubuhnya tegap, tapi langkahnya tenang. Tak ada jejak keraguan. Ia sudah melewati malam panjang dalam sujud dan zikir. Kini, tidak ada lagi perdebatan dalam hati. Hanya satu tujuan, menepati janji. Bukan janji kepada manusia, tapi janji kepada dirinya sendiri, kepada almarhum ayahnya, kepada ibu yang setiap malam mengirim doa dari kampung, dan kepada Allah yang ia mohonkan petunjuknya sejak hari pertama kaki ini menginjak tanah asing. Sementara itu, di halaman utama kuil Shaolin, puluhan orang sudah berkumpul. Murid-murid Shaolin berdiri berbaris. Seragam oranye mereka kontras dengan batu abu-abu dan pepohonan di sekitarnya. Beberapa petinggi kuil duduk di sisi barat lapangan, di bawah kanopi bambu. Manajer pabrik dan perwakilan pekerja asing berdiri di belakang mereka. Suasana tegang. Semua mata menanti satu hal, pertemuan dua orang yang tak seharusnya bertemu. Setidaknya menurut dunia. Zhao Ming sudah ada di tengah lapangan. Tubuhnya kokoh, postur sempurna. Kepala plontosnya berkilat diterpa cahaya pagi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti bilah pedang. Ia berdiri dalam posisi kuda-kuda rendah, memutar pergelangan tangan, lalu menyapu pandangan ke sekeliling, memastikan semua orang melihat ke arah yang sama. Ia menikmati perhatian. Baginya, ini bukan duel. Ini adalah panggung. Dan ia adalah bintang utamanya. Saat langkah kaki Fadli terdengar dari arah utara, semua kepala menoleh. Tak ada musik, tak ada pengumuman. Tapi detik itu, seluruh suasana berubah. Fadli muncul dari balik gerbang kuil. Ia tak mengenakan seragam. Hanya kaos hitam polos dan celana panjang sederhana. Tak ada ikat kepala. Tak ada aksesoris. Wajahnya datar. Matanya menatap lurus. Tapi justru dari kesederhanaannya, muncul wibawa yang tak bisa dijelaskan. Zhao Ming mengangkat alis. Akhirnya datang juga pendekar dari selatan. Fadli tak menjawab. Ia menunduk pelan, memberi hormat sopan kepada para petinggi kuil, lalu kepada Zhao Ming. Setelah itu, ia berjalan ke sudut lapangan dan menggelar sajadah kecil. Semua yang hadir terdiam. Bahkan murid-murid Shaolin yang tadi bersorak kini membisu. Di tengah arena pertarungan, seorang pria asing menggelar sajadah dan mulai menengadahkan tangan. Ia tak peduli tatapan. Ia tak dengar bisik-bisik. Saat semua orang sibuk menilai, Fadli sibuk berdoa. Suaranya lirih, hanya bisa didengar dirinya dan langit. Ya Allah, aku datang bukan untuk mencari nama. Aku hanya ingin menjaga apa yang kau ajarkan sebagai kehormatan. Jika ini jalan yang kau takdirkan, kuatkan aku. Jika ini jalan untuk membuka hati mereka, bimbing aku. Ia sujud lama, lalu bangkit, melipat sajadah, dan menyimpannya kembali dalam tas. Baru setelah itu ia berdiri di hadapan Zhao Ming, sekitar 5 meter jaraknya. Dua sosok kini saling berhadapan. Satu berbalut ego dan kebanggaan warisan ribuan tahun. Satu lagi dibungkus kesederhanaan, namun membawa keyakinan yang tak bisa ditawar. Zhao Ming tersenyum mengejek. Kau sudah siap untuk dihancurkan. Fadli menatapnya tenang. Aku siap untuk berdiri. Bukan untuk menang, tapi untuk menjaga kehormatan. Hormatan. Zhao Ming tertawa. Kehormatan tidak didapat dengan doa-doa, tapi dengan kekuatan.
Fadli tak menggubris. Ia masuk ke posisi kuda-kuda. Tapi tidak tinggi. Ia menggunakan posisi pamacan rendah, jurus khas kampungnya. Postur yang menurut banyak orang tidak elegan, tapi sangat efektif untuk bertahan dan melawan dengan tenang. Zhao Ming mengamati, sedikit heran. Postur Fadli tidak kaku, tidak menantang, justru mengalir dan lentur. Tapi dari situ, ia tahu, orang di depannya bukan amatir. Suara dari arah samping terdengar lantang. Seorang tetua Shaolin memberi aba-aba. Duel ini hanya sampai salah satu pihak menyentuh tanah. Tidak ada senjata. Tidak ada kebencian. Hanya kebenaran dalam gerak. Zhao Ming mengangguk. Fadli hanya menarik napas. Ketegangan membungkus seluruh lapangan. Angin berhenti. Burung berhenti berkicau. Bahkan waktu seakan menahan dirinya untuk tidak berjalan lebih jauh. Seketika, Zhao Ming maju satu langkah. Ototnya menegang. Matanya menyala. Tapi ia belum menyerang. Ia hanya mengamati. Fadli tidak bergerak. Napasnya pelan. Tubuhnya siap. Tapi jiwanya lebih siap. Di antara mereka, bukan hanya jarak 5 meter yang membentang. Tapi dua dunia yang berbeda. Dua filosofi. Dua jalan hidup. Dan hari itu, keduanya akhirnya bertemu. Diam yang panjang menggantung di udara. Dua sosok itu berdiri saling berhadapan, bagai dua kutub kekuatan yang siap meledak kapan saja. Suara angin tak terdengar. Bahkan burung-burung yang tadi ramai kini membisu, seolah ikut menahan napas menyaksikan sejarah yang sedang ditulis oleh dua manusia dari dunia berbeda. Zhao Ming menggerakkan kakinya pelan ke depan. Hanya satu langkah, tapi cukup membuat tanah berderak. Ia membentuk kuda-kuda Shaolin khas. Kaki terbuka, lutut ditekuk rendah, tangan kiri menghadap ke depan seperti membelah angin, tangan kanan siap menghantam. Fadli tetap tenang dalam kuda-kuda pamacan rendah. Tubuhnya agak condong ke depan, tangan mengambang bebas, kaki menjejak tanah seperti akar. Jurus itu tidak spektakuler, tapi justru itulah kekuatannya, tidak memberi ruang lawan membaca arah. Tetua Shaolin yang berdiri di sisi arena mengangkat tangan dan berkata dengan suara berat. Pertarungan, dimulai. Secepat kilat, Zhao Ming menyerbu. Gerakannya tajam, penuh tenaga. Ia memulai dengan pukulan telapak terbuka ke arah dada Fadli, jurus pembuka khas Shaolin yang dikenal menghantam pusat tenaga lawan. Tapi Fadli tidak melawan. Ia menunduk cepat, mengelak dengan gerakan mengalir, lalu berputar ke samping. Sorak-sorai meletup dari kerumunan. Murid-murid Shaolin berteriak memberi semangat. Namun, begitu Fadli berhasil menghindar tanpa menyentuh tanah, kerumunan TKI yang menonton dari sisi lain juga ikut bersorak, lebih pelan, tapi penuh harap. Zhao Ming mengerutkan dahi. Ia tak menyangka Fadli bisa lolos secepat itu. Ia melanjutkan serangan, tendangan setengah lingkaran ke arah pinggang. Tapi sekali lagi, Fadli memutar tubuhnya, membiarkan serangan itu lewat seperti angin. Tangannya hanya menggesekkan ujung baju lawan, lalu kembali ke posisi netral. Bukan satu pukulan pun ia layangkan. Ia hanya bertahan. Tapi justru dari situ, kekuatannya terpancar. Ia membuat lawannya membuang energi. Dan setiap kali ia mengelak, matanya menatap lurus ke arah Zhao Ming, bukan dengan kebencian, tapi dengan keteguhan. Zhao Ming mulai naik darah. Apa kau cuma tahu menghindar? Ejeknya. Fadli menjawab singkat. Aku tak melawan nafsu. Zhao Ming meraung, lalu menerjang dengan gerakan lebih kasar. Ia memutar badan, melompat, dan mengayunkan tendangan udara. Kali ini cepat, kuat, dan jika kena, bisa mematahkan tulang rusuk. Fadli menunduk, lalu menyapu kaki kanan ke arah tanah, menggesek permukaan lapangan, menciptakan debu yang naik seketika. Saat Zhao Ming mendarat, keseimbangannya goyah. Tapi Fadli tetap tak memukul. Sorakan berganti menjadi gumam. Penonton bingung. Mengapa Fadli tidak membalas? Mengapa ia hanya bertahan? Tapi Fadli tahu, ini bukan sekadar pertarungan. Ini ujian. Dan bukan tubuhnya yang sedang diuji, tapi jiwanya. Beberapa menit berjalan.
Zhao Ming terus menyerang, tapi serangannya mulai kehilangan ritme. Nafasnya mulai berat. Ia tidak terbiasa bertarung dengan orang yang tidak terpancing. Biasanya, lawan akan membalas, terprovokasi, atau menabrak balik. Tapi yang ini, seperti air, tak bisa ditinju, tak bisa dicengkram. Hingga pada satu momen, Zhao Ming berhenti. Ia menatap Fadli dengan marah. Kenapa kau tak melawan? Apa kau takut? Fadli menarik napas panjang. Ia meluruskan tubuhnya sejenak, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Karena tujuan hidupku bukan untuk menang atasmu, tapi menang atas diriku sendiri. Zhao Ming tak mengerti, tapi sorot matanya berubah. Ia mulai merasakan sesuatu yang lain, bukan sekadar duel fisik, tapi perlawanan tak kasat mata. Ia merasa seperti sedang meninju cermin, dan bayangan yang ia pukul adalah bayangan kesombongannya sendiri. Namun amarah masih membungkusnya. Ia menolak kalah oleh filosofi kosong. Ia mundur 3 langkah. Bersiap dengan jurus pamungkas. Tangan harimau menyambar naga. Jurus yang jarang ia keluarkan. Kedua tangannya membentuk cakar. Ia berseru keras, memusatkan tenaga dalam. Aura panas mengalir dari tubuhnya. Kerumunan hening. Bahkan murid-murid Shaolin tahu, ini bukan gerakan sembarangan. Sekali mengenai tubuh lawan, bisa membuatnya terlempar dan tak bangun. Fadli mengencangkan kuda-kuda. Ia tetap dalam posisi pamacan. Tapi kali ini, tangannya lebih rendah. Tubuhnya miring. Napasnya ia atur, lambat dan dalam. Di hatinya, ia hanya mengucap satu hal. Ya Allah, kuatkan aku. Zhao Ming melesat, menerjang lurus dengan kecepatan tinggi. Tanah bergetar. Langkahnya menghentak keras. Fadli tidak bergerak. Detik itu seperti melambat. Semua mata membelalak. Dan tepat ketika tangan Zhao Ming hampir menyentuh dada Fadli, satu gerakan cepat dilakukan Fadli. Ia memutar ke samping, menekuk lutut, dan menggunakan momentum tubuh lawan untuk membanting keseimbangan Zhao Ming dari arah bawah. Tanpa memukul, tanpa menendang, hanya meminjam tenaga lawan. Zhao Ming terpleset ke depan. Tapi sebelum jatuh, Fadli menangkap lengan bajunya, menahannya. Tubuh Zhao Ming menggantung setengah, hampir menyentuh tanah. Tapi Fadli menopangnya dengan satu tangan. Kau bisa jatuh, tapi bukan aku yang akan menjatuhkanmu. Hening. Semua yang melihat terpaku. Zhao Ming tertegun. Tubuhnya tergantung. Tapi hatinya yang terasa lebih jatuh. Bukan karena kekalahan fisik, tapi karena dirinya baru diselamatkan oleh orang yang ia hina selama ini. Dan untuk pertama kalinya, kesombongannya goyah. Tangan Fadli menggenggam erat lengan Zhao Ming, menahan tubuh lawannya yang nyaris terjerembab ke tanah. Hanya beberapa inci lagi, dan Zhao Ming bisa saja kalah. Jatuh bukan karena pukulan, tapi karena kesalahannya sendiri. Tapi Fadli memilih untuk menahan. Ia menolak kemenangan yang lahir dari momen celaka lawan. Zhao Ming terdiam. Nafasnya masih terengah. Matanya menatap ke bawah, lalu perlahan naik ke wajah Fadli. Dan di sana, ia tak melihat ejekan. Tak ada kesombongan. Yang ia lihat justru sepasang mata yang menatapnya penuh ketenangan, seolah berkata, "Aku bukan musuhmu." Dengan perlahan, Fadli menarik tubuh Zhao Ming ke posisi berdiri. Gerakannya pelan, tapi tegas. Dan begitu Zhao Ming kembali tegak, Fadli melangkah mundur. Ia kembali ke posisi awal, menunduk sedikit sebagai tanda siap. Sorak-sorai yang tadinya riuh kini sunyi. Semua penonton membisu. Bahkan udara pun terasa lebih berat. Murid-murid Shaolin menatap satu sama lain, kebingungan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang langka. Lawan yang memilih untuk tidak menjatuhkan saat bisa. Di sisi lain lapangan, beberapa TKI mulai meneteskan air mata. Mereka tahu, Fadli baru saja menolak kemenangan yang mudah, hanya karena ia memegang satu hal yang lebih besar dari ego, kehormatan. Zhao Ming melangkah perlahan, mundur beberapa langkah. Ia tidak lagi menatap Fadli dengan amarah.
Yang tersisa di wajahnya adalah pertanyaan kepada dirinya sendiri. Mengapa ia diselamatkan? Mengapa orang yang ia hina justru mengangkatnya? Pertanyaan itu menggema lebih kuat daripada teriakan. Dan untuk pertama kalinya, Zhao Ming mulai merasa goyah bukan secara fisik, tapi dalam jiwanya. Ia menunduk. Tangannya mengepal. Bukan karena siap menyerang lagi, tapi karena amarah kepada dirinya sendiri. Ia merasa kalah. Tapi bukan oleh jurus, melainkan oleh hati yang lebih tenang. Namun ego yang telah lama tumbuh dalam dirinya menolak runtuh begitu saja. Dengan sisa tenaga, Zhao Ming berteriak, "Kau pikir aku akan menyerah karena itu?" Fadli tak menjawab. Zhao Ming melesat lagi. Tapi kali ini langkahnya tidak sekuat tadi. Pukulan yang ia layangkan tak lagi tajam. Dan Fadli tak perlu menghindar. Ia hanya menangkis lembut. Lalu mendorong Zhao Ming pelan ke samping. Tubuh Zhao Ming limbung. Tapi ia tetap berdiri. Nafasnya makin berat. Lututnya gemetar. Tapi bukan karena kelelahan otot. Melainkan karena pertarungan di dalam hatinya sudah tak tertahankan lagi. Fadli menatapnya dalam. "Kenapa kau masih memaksakan diri?" Zhao Ming menggertakkan gigi. "Karena aku harus menang." "Untuk siapa?" tanya Fadli pelan. "Untuk dirimu? Untuk murid-muridmu? Atau untuk membuktikan bahwa Shaolin lebih hebat?" Zhao Ming terdiam. Kata-kata itu masuk lebih dalam dari serangan manapun yang pernah ia hadapi. Fadli melangkah satu langkah maju. "Aku tidak datang untuk mengalahkanmu, Zhao Ming. Aku datang karena aku tak bisa membiarkanmu terus menghina sesuatu yang kupeluk seumur hidup. Silat, iman, dan kehormatan. Tapi jika kau bertanya apakah aku ingin menang? Aku hanya ingin kau tahu bahwa kekuatan tidak ada pada tangan, tapi pada hati yang bisa menahan." Zhao Ming gemetar. Kedua lututnya melemas. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya tak lagi bisa diajak kompromi. Nafasnya sesak, pandangannya buram. Dan akhirnya, ia jatuh berlutut. Suara murid-murid Shaolin mendadak riuh. Beberapa hendak maju, tapi tetua kuil mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Fadli tidak bergerak. Ia tidak mendekat. Ia tidak merayakan. Ia hanya menatap Zhao Ming dengan wajah tenang. Zhao Ming menggertakkan gigi, menahan malu yang menggelegak. Tapi dari balik kepalanya, ada bisikan yang lain, yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara jujur dalam dirinya sendiri. "Kenapa kau begitu marah kepada orang yang menunjukkan belas kasih? Apakah kemenanganmu selama ini hanyalah topeng untuk menutupi ketakutan? Siapa dirimu jika semua pujian dan sorak itu pergi?" Zhao Ming menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kosong. Dan justru dalam kekosongan itu, ia menemukan ruang untuk bertanya. Ia melihat kilas balik hidupnya, latihan keras, penghargaan, pengakuan. Tapi tak satu pun memberinya ketenangan seperti yang ia lihat di wajah Fadli hari ini. Tiba-tiba, ia menangis. Bukan tangis anak kecil, tapi tangis seorang pria yang akhirnya menyadari betapa selama ini ia terlalu sibuk membuktikan, hingga lupa belajar memahami. Fadli melangkah pelan, lalu berdiri di hadapannya. Zhao Ming mendongak, matanya merah. "Kenapa? Kau menahanku tadi? Kau bisa menang. Kau bisa menjatuhkanku." Fadli menggeleng pelan. "Karena aku bukan datang untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan." Zhao Ming terdiam. "Kita berbeda jalan," lanjut Fadli. "Tapi bukan berarti kita tak bisa saling menghormati. Aku datang bukan membawa dendam, tapi membawa pesan, bahwa kekuatan sejati tidak perlu dibuktikan dengan menghancurkan." Zhao Ming menunduk lagi. Tangisnya pecah. Ia meninju tanah. Tapi bukan karena kalah oleh Fadli, melainkan kalah oleh dirinya sendiri. Dan disitulah titik balik terjadi. Pertarungan itu belum selesai secara aturan. Tapi sesuatu yang lebih besar telah berakhir. Pertarungan dalam hati Zhao Ming. Ia tahu, tak ada jurus pamungkas yang bisa menundukkan lawan sekuat kesabaran. Dan di depan matanya,
Ia telah melihatnya dengan utuh. Hening masih menyelimuti pelataran kuil Shaolin. Zhao Ming masih berlutut di tanah. Tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya basah oleh air mata yang tak ia pedulikan lagi. Di hadapannya berdiri Fadli. Tegak namun tak mengintimidasi. Hanya berdiri sebagai manusia yang membawa kedamaian di tengah arena yang tadinya penuh kebencian. Sorot mata para penonton perlahan berubah. Dari yang tadinya haus tontonan, menjadi penuh keheningan dan perenungan. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar duel. Tapi tepat saat semuanya tampak mereda, langit yang sejak pagi mendung, tiba-tiba berubah kelabu pekat. Awan menggulung cepat, dan tanpa aba-aba, hujan deras mengguyur pelataran. Tanah yang tadi kering mendadak basah dan licin. Beberapa orang berlarian mencari tempat berteduh. Namun Fadli dan Zhao Ming tetap di tempat mereka. Hujan seolah menjadi bagian dari cerita ini, mencuci bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Zhao Ming hendak berdiri, namun pijakan yang licin membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpeleset ke belakang, dan dalam hitungan sepersekian detik, ia tergelincir menuju tepi lapangan yang berbatas jurang batu. Teriakan panik terdengar. Zhao Ming. Beberapa murid Shaolin refleks hendak melompat maju, namun tak sempat. Jurang itu hanya berjarak 3 meter dari posisi Zhao Ming saat terpeleset, dan batu-batu di pinggirnya licin tertutup lumut dan air hujan. Fadli tak berpikir panjang. Tubuhnya melesat, kakinya menyentuh lumpur basah, tapi keseimbangan tubuh yang terlatih membuatnya tetap tegak. Ia menjulurkan tangan tepat ketika Zhao Ming hampir tergelincir seluruhnya ke lereng curam. Tangan mereka bertemu. Genggaman itu keras. Fadli menahan tubuh lawannya yang kini menggantung di sisi tebing. Zhao Ming menatap ke atas. Wajahnya panik. Air hujan membasahi matanya hingga tak bisa melihat jelas. Namun saat ia sadar siapa yang menggenggamnya, mulutnya terbuka lebar. "Kenapa kau?" Suaranya nyaris tak terdengar di tengah hujan. Fadli mencengkeram lebih kuat. Tubuhnya hampir ikut tergelincir. Tapi kakinya menjejak batu dengan kokoh. "Karena hidupmu terlalu berharga untuk dijatuhkan oleh egomu sendiri." Beberapa murid berlari ke arah mereka dan membantu menarik Zhao Ming ke atas. Dengan susah payah, mereka berhasil menyelamatkannya dari bahaya. Begitu Zhao Ming ditarik ke tempat aman, ia terduduk lemas. Matanya menatap kosong ke depan. Hujan masih turun, namun kini terasa seperti hujan pembersih, menghapus sisa-sisa kesombongan yang menutupi wajahnya selama ini. Fadli berdiri di depannya, tubuhnya basah kuyup, wajahnya dingin oleh air hujan tapi sorot matanya tetap sama, tenang. Zhao Ming menarik napas panjang, lalu menunduk. "2 kali kau menyelamatkanku, dan 2 kali juga aku gagal menaklukkanmu," katanya lirih. Fadli menjawab tanpa nada sombong, "Aku tidak datang untuk menaklukkan siapapun." Zhao Ming mengangguk pelan. "Dulu aku berpikir, yang kuat adalah yang mengalahkan banyak orang. Tapi hari ini aku sadar, yang kuat adalah yang bisa menahan diri ketika bisa menghancurkan." Ia menoleh, menatap Fadli, dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala bukan karena kalah, tapi karena menghormati. "Maafkan aku, karena telah meremehkan apa yang kau bawa. Maafkan aku, karena telah menghina silatmu, dan lebih dari itu, keyakinanmu." Fadli hanya diam. Tapi sorot matanya menjawab lebih banyak daripada kata-kata. Ia tidak datang untuk mencari permintaan maaf. Ia hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa kehormatan bukan sesuatu yang harus direbut, tapi dijaga. Zhao Ming berdiri dengan sisa tenaganya, lalu berjalan perlahan ke tengah arena. Hujan mulai reda. Dari balik awan, sinar matahari perlahan menyusup, menembus celah dan menciptakan cahaya hangat di tengah lapangan basah. Zhao Ming menghadap para tetua kuil, lalu berseru lantang, "Pertarungan ini selesai. Dan aku kalah." Kerumunan terdiam. Ia lalu berbalik menghadap Fadli. "Namun kekalahan ini adalah kemenanganku. Karena aku baru saja mengalahkan diriku sendiri." Tepuk tangan tidak terdengar. Tidak ada sorak. Hanya hening panjang, yang berbicara lebih keras dari segala bentuk pujian. Hening yang penuh penghormatan.
Tetua kuil mengangguk pelan, lalu berdiri. Seseorang yang menyelamatkan lawannya 2 kali, layak disebut pemenang. Tapi lebih dari itu, dia adalah penjaga kehormatan. Fadli tidak merespon dengan senyum lebar atau selebrasi. Ia hanya menunduk, seperti biasa, sederhana. Namun dalam hatinya, ia mengucap syukur dalam diam. Ya Allah, Engkau tidak hanya menolongku hari ini, tapi juga membuka hati mereka. Dan saat ia melangkah pergi dari arena, langkahnya terasa ringan. Bukan karena kemenangan, tapi karena beban dalam dirinya telah dilepaskan. Ia tidak membawa kebanggaan, tidak membawa gelar. Yang ia bawa hanyalah rasa lega, karena ia telah menyelesaikan tugasnya, bukan sebagai pendekar, tapi sebagai hamba yang berdiri demi kebenaran. Hujan telah reda. Tanah yang tadi basah mulai mengering perlahan di bawah sinar matahari yang malu-malu menembus celah awan. Pelataran kuil Shaolin tampak sunyi, seakan ikut diam merenungi apa yang baru saja terjadi. Fadli telah kembali ke baraknya. Ia menolak segala bentuk selebrasi, menjauh dari kerumunan yang mencoba mengangkatnya sebagai pahlawan. Baginya, apa yang terjadi di lapangan tadi bukanlah kemenangan. Itu hanyalah jawaban dari doa-doanya selama ini, doa agar ia mampu menjaga marwah silat dan keyakinan yang ia emban, tanpa mencorengnya dengan amarah dan kebencian. Namun di sisi lain kuil, Zhao Ming tidak bisa tidur. Bukan karena tubuhnya sakit, tapi karena pikirannya terlalu gaduh. Malam itu ia duduk di ruang pelatihan yang kosong. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang biasanya keras. Kini tampak remuk oleh perenungan. Ia menatap kedua tangannya. Tangan yang selama bertahun-tahun digunakan untuk memukul, menangkis, dan membuktikan diri. Tapi hari ini, tangan itu justru diselamatkan oleh tangan seseorang yang ia hina. Zhao Ming memejamkan mata. Bayangan wajah Fadli muncul lagi, bukan saat bertarung, tapi saat menahan tubuhnya dari tepi jurang. Ia mengingat tatapan mata itu. Tidak ada kebencian, tidak ada ejekan. Hanya keteguhan dan kasih sayang yang sulit dicerna oleh logika seorang petarung seperti dirinya. Kenapa? Kenapa dia bisa sekuat itu? Padahal dia tidak pernah menyerang. Ia bangkit dan berjalan pelan ke altar kuil, tempat para murid biasanya bermeditasi. Ia duduk bersila, lalu menunduk. Lama ia diam, sebelum akhirnya ia bicara, bukan pada siapa-siapa, melainkan pada dirinya sendiri. Aku menghabiskan hidup untuk membuktikan bahwa aku yang paling kuat. Tapi hari ini, seseorang datang tanpa kebencian, dan menjatuhkan semua keangkuhanku hanya dengan sikapnya. Air mata menetes. Tapi Zhao Ming tak menahannya. Ia biarkan kesedihan itu keluar, karena ia sadar, baru malam ini ia benar-benar jujur dengan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, keheningan menjadi teman Zhao Ming. Ia jarang bicara. Ia menolak latihan rutin. Para murid yang biasa mendekatinya kini bingung. Mereka bertanya-tanya, apakah gurunya telah kalah secara fisik, atau sedang berada dalam pertarungan yang lebih besar? Zhao Ming mendatangi tetua kuil, dan untuk pertama kalinya, ia duduk bukan sebagai murid yang sombong, tapi sebagai manusia yang ingin belajar ulang. Aku ingin memulai dari awal, katanya. Tetua itu menatapnya dalam. Apa yang ingin kau pelajari? Zhao Ming menjawab pelan. Bukan jurus, tapi makna. Sementara itu, Fadli melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Ia kembali bekerja di pabrik, kembali bangun sebelum subuh, kembali latihan sendirian di lapangan belakang mes. Tapi kini, sesuatu terasa berbeda. Rekan-rekannya mulai melihatnya dengan mata yang baru. Hasan, yang paling dekat dengannya, berkata suatu malam, "Kau tahu, Li, kau bukan hanya menang. Kau membangunkan sesuatu yang sudah lama mati dalam diri kami. Harga diri." Fadli hanya tersenyum kecil. Ia tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya merasa telah menjalankan kewajiban, sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim, dan sebagai pewaris ilmu yang penuh makna. 3 hari setelah pertarungan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Zhao Ming datang ke pabrik. Bukan untuk menantang, tapi untuk menemui Fadli secara pribadi.
Semua pekerja terdiam saat melihat Zhao Ming melangkah ke area pabrik. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sikapnya. Ia menunduk hormat di depan Fadli, di hadapan semua orang. Aku datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai murid. Fadli mengerutkan kening. Bingung. Zhao Ming melanjutkan. Aku ingin belajar darimu. Bukan tentang silat, tapi tentang bagaimana kau bisa menahan amarah saat dunia memancingmu untuk marah. Tentang bagaimana kau bisa berdiri, bukan karena ingin menang, tapi karena kau tidak ingin menzalimi. Fadli terdiam. Hatinya bergetar. Zhao Ming menatapnya dalam. Apa yang menguatkanmu, Fadli? Pertanyaan itu membuat Fadli menunduk pelan. Ia mengambil nafas panjang, lalu menjawab dengan lirih, namun penuh keyakinan. Allah. Satu kata. Tapi Zhao Ming seperti tersambar petir. Fadli melanjutkan. Aku tidak kuat karena aku hebat. Aku kuat karena aku menggantungkan semuanya kepadanya. Dan ketika aku berdiri melawanmu, aku sedang berdiri karena ingin menjaga titipannya. Bukan untuk diriku, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Zhao Ming menutup mata. Ia menggenggam kedua tangannya. Lalu berkata, ajari aku untuk mengenal keyakinan yang kau bawa. Fadli tertegun. Bukan karena bangga, tapi karena ia sadar. Inilah buah dari semua sujud panjangnya. Bahwa kebaikan, bila disampaikan dengan akhlak, bisa membuka hati yang paling keras sekalipun. Hari itu, bukan hanya dua orang yang bertemu, tapi dua jiwa yang saling mengisi. Zhao Ming memulai perjalanan baru. Ia sering datang ke mes, duduk bersama Fadli setelah Isya, mendengarkan cerita tentang kehidupan di kampung, tentang guru silat Fadli yang dahulu selalu memulai latihan dengan doa, dan tentang bagaimana silat bukan sekadar gerak, melainkan jalan mendekat kepada Sang Pencipta. Fadli tidak memaksa. Ia hanya menjawab pertanyaan. Tapi dari sorot mata Zhao Ming, terlihat bahwa pencarian dalam dirinya sudah menemukan arah. Dan di malam-malam sunyi, saat Zhao Ming berdiri sendiri di pelataran kuil dan menatap langit, ia mulai memanggil nama yang sebelumnya asing di lisannya. Ya, Allah. Pagi itu, udara Gunung Songshan terasa berbeda. Tidak ada angin yang menderu, tidak ada kabut tebal. Namun setiap helaan napas terasa dalam, penuh makna. Suasana kuil Shaolin tak seperti biasanya. Lebih tenang, lebih hikmat. Seolah tempat ini sedang menunggu sesuatu. Atau barangkali, sedang mengucapkan salam perpisahan pada sebuah bab yang akan segera ditutup. Fadli berjalan perlahan di pelataran kuil, mengenakan pakaian biasa, tanpa simbol-simbol kehormatan. Ia tidak datang untuk dilihat, tidak pula untuk dipuji. Ia hanya ingin menunaikan satu hal terakhir yang tertinggal sejak hari itu, mengucapkan terima kasih, dan berpamitan dengan diam. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, langkahnya dihentikan oleh suara yang familiar. Fadli. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri Zhao Ming. Bukan lagi Zhao Ming yang dahulu, yang arogan, sombong, dan penuh ego. Di hadapannya kini berdiri seorang lelaki yang wajahnya lebih tenang, sorot matanya lebih dalam, dan langkahnya lebih ringan. Fadli tersenyum tipis. Pagi, Zhao. Zhao Ming mendekat. Lalu mengangguk pelan. Aku punya satu permintaan. Fadli menatapnya. Menunggu. Zhao Ming menatap tanah sejenak. Lalu berkata, latih aku. Hari ini. Bukan untuk bertarung, tapi untuk merendah. Fadli terdiam sejenak. Ia paham betul, permintaan itu bukan soal gerakan silat, tapi soal sebuah permulaan baru. Permintaan untuk berjalan dalam ketundukan, setelah bertahun-tahun berdiri di atas keangkuhan. Mereka berdua menuju ke tanah lapang tempat duel dulu terjadi. Beberapa murid Shaolin mulai berdatangan, duduk diam menyaksikan. Kali ini, mereka tak membawa harapan untuk melihat siapa lebih hebat. Mereka hanya ingin menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Sang guru belajar dari yang dulu dianggap rendah. Fadli memulai pelatihan dengan gerakan dasar pamacan. Pelan, penuh napas, tidak meledak-ledak. Tapi justru disitulah letaknya, kekuatan tersembunyi dalam kesederhanaan. Zhao Ming menirunya. Perlahan, gugup,
Tapi ia terus mencoba. Jangan terlalu keras, ujar Fadli. Silat itu bukan tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang mengenali dirimu. Zhao Ming mengangguk, menurunkan kuda-kudanya. Setiap gerakan ia ikuti, dan dalam setiap tarikan napas, ia merasa seperti sedang menghapus lapisan demi lapisan masa lalunya. Pelatihan berlangsung dalam diam. Hanya suara langkah, napas, dan semilir angin yang menemani. Di tengah pelatihan, Fadli berhenti, lalu menatap langit. Silat itu bukan tujuan. Ia hanya jalan. Tujuannya adalah agar kau bisa kembali kepada dirimu. Dan dari situ, kembali kepadanya. Zhao Ming menunduk. Aku ingin mengenalnya lebih dalam. Fadli menatapnya dalam. Lalu bertanya perlahan. Kau yakin? Zhao Ming mengangguk. Aku belum tahu banyak. Tapi aku tahu. Aku telah melihatnya melalui caramu berdiri, melalui caramu menahan, dan melalui caramu menolongku saat aku tak layak ditolong. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan murid-murid yang melihat mulai menyadari, ini bukan lagi pelatihan silat. Ini pelatihan jiwa. Beberapa hari kemudian, peristiwa kecil namun sakral terjadi. Di ruang kecil belakang kuil, hanya dihadiri segelintir orang, Zhao Ming mengucap kalimat yang telah ia simpan dalam hatinya sejak pertemuan terakhir mereka. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Suara itu lirih, tapi mengguncang dada semua yang mendengar. Zhao Ming menangis, tubuhnya bergetar, dan di sisinya, Fadli menunduk, menangis dalam diam. Bukan karena berhasil mengislamkan seseorang, tapi karena ia telah menyampaikan satu pesan paling suci tanpa satupun paksaan. Perjalanan mereka telah menyentuh ujungnya. Beberapa hari kemudian, Fadli bersiap untuk kembali ke Indonesia. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya satu ransel kecil, sajadah, dan kitab doa milik almarhum ayahnya. Sebelum berangkat, ia berdiri di pelataran kuil sekali lagi, menatap ke arah langit Gunung Songshan yang biru dan bersih. Di belakangnya, Zhao Ming berjalan mendekat. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil. Ini untukmu, katanya, menyerahkan kotak itu. Fadli membukanya. Di dalamnya, terdapat sabuk kehormatan milik Shaolin, yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap sebagai simbol keseimbangan, bukan kekuatan. Fadli menatapnya. Aku tidak pantas. Zhao Ming menggeleng. Kau tidak minta. Tapi itulah sebabnya kau pantas. Mereka saling memeluk. Lama. Tidak dengan kata-kata. Hanya dengan hati. Di balik pelukan itu, ada dua dunia yang pernah bertabrakan. Tapi kini saling menguatkan. Ada dua manusia yang pernah berdiri sebagai lawan. Tapi kini saling mengangkat. Dan ada dua keyakinan. Yang satu akhirnya menemukan cahaya lewat tangan yang tidak pernah memaksa, hanya menunjukkan. Saat Fadli melangkah pergi, Zhao Ming menatap punggungnya, lalu bersujud sendiri di pelataran. Di dalam hatinya ia berkata, Ya Allah, aku tak punya apa-apa, kecuali satu hal. Aku ingin engkau melihatku, seperti engkau melihatnya. Dan di langit Gunung Songshan yang biru jernih, tak ada suara, tapi semesta seperti ikut bersujud.